Ayahku adalah dewa perang. Bab 167. Ketika si tikus memimpin sekelompok orang masuk dan menjebak serta menghinanya, kepalanya hampir meledak. Meskipun dia tidak tahu bahwa Jiang Hongyan memiliki masa lalu yang pahit, dia tahu betul bahwa wanita normal manapun akan benci melihat rubah betina seperti itu. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi dia tidak bisa memikirkannya. Tuan Jiang mempercayai dirinya sendiri tanpa syarat. Entah itu keterlambatan sebelumnya atau kesalahan saat ini, dia tidak hanya melihat dengan jelas, tapi juga bersedia membuat keputusan sendiri. Tiba-tiba, Shen Feixue menangis. Dia bergumam, Tuan Jiang, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sekarang saya sedang memikirkan bagaimana mengucapkan terima kasih. Air mata hampir jatuh. Jiang Hongyan menepuk pundaknya dengan ringan. Gadis bodoh, apa yang perlu disyukuri? Aku benci para idiot yang paling banyak menjebak orang lain. Apa menurutmu mereka benar-benar bisa sukses? Jadi, Feixue, bagaimana kamu akan menghukum mereka yang disebut kerabat ini? Shen Feixue melirik ke arah Shen Sanwei dan yang lainnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Satu adalah kakek saya, satu adalah paman kedua saya, dan dua lainnya juga sepupu saya. Lupakan, biarkan mereka pergi. Dia melambaikan tangannya dengan lemah. Jiang Hongyan menghela nafas pelan, kamu berhati terlalu lembut. Sebagai manusia, hatimu pasti keras dan darahmu harus dingin. Jika kamu tidak bisa membuat orang menghormatimu, kamu harus membuat orang takut padamu. Dia menunjuk ke arah Shen Sanwei dan yang lainnya, yang begitu agung. Kalian berempat, tampar dirimu 10 kali, lalu ceritakan kisah penipuan tersebut, termasuk kebenaran tentang keterlambatan Feixue. Jangan ceroboh. Jika Anda tidak bersuara dan mengakui kesalahan Anda kepada Feixue, Anda tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini. Dia mengangkat tangannya, menamparkannya dengan keras ke meja. Segera, 10 pria dengan punggung tebal dan pinggang tebal, penuh niat membunuh, bergegas masuk dari luar. Tiba-tiba, keluarga Shen, para penipu dan preman dikepung. Segera setelah itu, terjadilah percikan air. Pertama, para penipu dan beberapa preman berlutut dan terus memohon belas kasihan, menceritakan segalanya tentang suap Shen Sanwei terhadap mereka. Si tikus bahkan mengeluarkan 5.000 yuan dari sakunya. Tuan Jiang, saya tahu saya salah. Saya seharusnya tidak menggunakan 5.000 yuan untuk bekerja sama dengan orang tua jahat itu untuk menyakiti Nona Shen. Saya tidak menginginkan uang itu lagi. Ayo kita pergi. Beberapa preman dan dengan cepat mengiyakan. Jiang Hongyan tidak repot-repot memperhatikannya, jadi dia melihat ke arah Shen Sanwei dan mulai melafalkan angka 5, 4, 3. Akhirnya, Shen Sanwei menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Tuan Jiang, izinkan saya memberitahu Anda. Saya akan menceritakan semuanya kepada Anda. Ya, apakah saya terlambat atau apa yang terjadi sekarang? Itu semua direncanakan oleh anak saya. Saya tidak bisa menahannya. Sekarang nafsu makan putra kedua keluarga Shen semakin besar, saya tidak bisa mengendalikannya. Dia menunjuk ke arah Shen Rong dengan ganas dan mengedipkan mata padanya. Shen Rong, saya merasa sangat bersalah. Jelas ini semua direncanakan oleh ayah, dan itu bukan urusanku. Tidak mungkin, ayah tetap ayah, jika dia tidak mengakuinya, dia mungkin tidak bisa mempertahankan posisinya sebagai wakil presiden. Dia hanya bisa mengangguk penuh semangat dan bertindak sebagai kambing hitam. Ya, ini semua salahku. Aku pantas mati. Seharusnya aku tidak membuat begitu banyak konspirasi. Untuk menjebak Feixue. Aku terobsesi sesaat. Aku mendengarkan putra dan putriku. Baru setelah dihasut kamu melakukan hal seperti itu. Ini bukan urusanku, aku adalah alat anak-anakku. Dia menunjuk ke arah Shen Feichen dan Shen Feihua dan memarahi mereka dengan tajam. Kalian berdua bajingan, kenapa kalian tidak segera menceritakan kisah kejahatan kalian? Kalian dalangnya, aku hanya kaki tangan. Kakekmu dan aku sama-sama kaki tangan, kan? Saat dia mengatakan ini, dia terus mencari malu dan memutar matanya, hampir terkilir. Shen Feichen, ini. Shen Feihua, ini. Saya terdiam beberapa saat, tetapi melihat mata tajam kakek dan ayah saya harus mengakuinya. Ini bukan hanya orang yang disalahkan, tapi juga orang yang mengambil alih. Mereka hanya bisa menangis dan menceritakan segalanya tentang bagaimana mereka menjebak Shen Feixue. Shen Rong mengertakkan gigi, Anda sangat berani menghasut saya seperti ini, dan bekerja sama dengan Anda untuk melakukan hal tercela seperti itu.
Untungnya, Tuan Jiang memiliki mata yang unik dan mengenali konspirasi ini. Dan biarkan aku bangun-bangun dan bertobat. Saya akan menghukum Anda dengan baik atas nama Tuan Jiang dan Fei Xue. Shen Sanwei juga berkata dengan momentum yang besar, kalian berdua bajingan kecil sangat berani. Saya hampir menganiaya cucu perempuan saya Fei Xue, ternyata Anda adalah orang yang melakukan ini. Sungguh hal yang jelek. Tuan Jiang, Fei Xue, jangan khawatir, saya akan menghukum mereka dengan baik. Shen Fei Xue terdiam. Kakek dan paman kedua ini pasti berkulit terlalu tebal. Membingungkan benar dan salah di depan semua orang. Balikkan keadaan. Aku kasihan pada sepupu-sepupuku. Sejujurnya, Shen Fei Xue memang menaruh simpati pada mereka sekarang. Jiang Hongyan berkata dengan tenang, berhenti bicara omong kosong, tampar dirimu masing-masing 10 kali, lalu keluar. Aku masih ingin makan enak bersama adikku Fei Xue. Selanjutnya, suara berderak terdengar dari dalam ruangan. Terlepas dari apakah mereka orang tua berusia 70-an atau 80-an atau orang muda berusia 20-an atau 30-an, mereka semua ditampar dengan keras dan jelas. Tentu saja, rubah betina dan 3 atau 4 penjahat di sekitarnya tidak kebal. 5 atau 6 menit kemudian, orang-orang ini keluar dengan putus asa dengan kepala babi di kepala mereka. Keluar dari Ningtian Internasional. Shen Fei Hua memegangi wajahnya yang panas dan melotot dan bertanya dengan tidak percaya, kakek, ayah, bagaimana Jiang Hongyan tahu bahwa kita menjebak Shen Fei Xue? Apakah Shen Fei Xue mengetahuinya terlebih dahulu? Apakah kamu memberitahu Jiang Hongyan semua ini? Shen Rong menggelengkan kepalanya, saya merasa air di sini lebih dalam. Bahkan jika Shen Fei Xue mengetahui konspirasi tersebut, hubungannya dengan Jiang Hongyan tidak begitu baik. Tuan Jiang akan percaya apapun yang dia katakan. Tiba-tiba, Shen Fei Hua menamparnya, kakinya yang panjang. Saya mengingatnya. Pantas saja saya merasa sedikit akrab dengan Tuan Jiang begitu saya masuk. Hari itu di resepsi Tianzuan, di area berlian. Ini Tuan Jiang, yang duduk di sebelah Shen Fei Xue. Saudaraku, begitukah? Apakah kamu masih memiliki kesan? Shen Fei Chen berpikir sejenak dan segera mengangguk. Ya. Meskipun Tuan Jiang berpakaian berbeda dari hari itu dan memakai riasan yang berbeda. Terakhir kali dia mengenakan gaun kecil dengan riasan tebal dan riasan cantik, tapi kali ini dia mengenakan pakaian bisnis dan tidak banyak riasan di wajahnya. Tapi kalau dipikir-pikir, mereka memang orang yang sama. Lagi pula, hanya posisi ketua Tianxiu yang bisa menjadi kepala distrik berlian. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu baik-baik saja jika mereka tidak melakukannya. Mengatakan ini, tetapi ketika mereka mengatakannya, Shen Sanwei sangat marah hingga dia muntah darah. Menunjuk mereka dengan tajam, tidak ada kata yang keluar. Shen Rong juga mengertakkan giginya, dan kali ini dia benar-benar marah, kalian berdua bajingan, kenapa kalian tidak punya mata? Begitu kalian masuk, kalian harus menyadari bahwa Jiang selalu makan malam dengan Shen Fei Xue. Jika kamu bisa tepat waktu, katakanlah, tidak perlu merasa malu, lihat wajahku. Bahkan sekarang aku sakit ketika aku berbicara, dan beberapa gigiku telah tanggal. Setelah mengatakan ini, Shen Sanwei tidak dapat menahannya lagi, dan meraung, kalian berdua bajingan, kalian tidak akan mendapat bagian apapun dari bonus dan dividen tahun ini. Mengapa kalian tidak berani melihatnya lebih awal? Tidak ada gunanya membicarakan hal itu kalau dipikir-pikir. Shen Fei Chen dan Shen Fei Hua merasa sedih. Wanita ini benar-benar tidak dapat dikenali saat dia merias wajahnya. Mereka tidak berani menatap Tuan Jiang dengan hati-hati pada saat itu, lagi pula, dia adalah orang yang hebat. Menatapnya tidak akan menyinggung perasaan. Kali ini si bisu yang memakan Coctis chinensis dan hanya bisa menelan semua rasa pahit di perutnya. Bab 168. Saat dia masuk ke dalam mobil, Shen Sanwei berkata lagi, Shen Rong, kirim pesan teks ke Fei Xue. Ingat, nadanya harus bagus, dan kata-katanya harus bisa untuk membangkitkan simpatinya dan membiarkan dia makan enak bersama Tuan Jiang. Kita harus mendapatkan investasi ini. Saya pikir Tuan Jiang sangat menghargai Fei Xue. Mungkin investasi ini tidak hanya 30 juta atau puluhan juta, tapi 100 juta pun bisa dicapai. Mengerti. Ketika dia mengatakan ini, wajah babinya bersinar cemerlang. Shen Rong sedikit tidak senang dan merasa dia tidak bisa menyelamatkan mukanya. Shen Sanwei berkata dengan dingin, apakah wajahmu lebih penting, atau perkembangan perusahaan, atau lebih penting bagi semua orang untuk menjadi kaya? Shen Rong tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya,
menahan air matanya, dan memutar otak untuk memikirkan cara mengirim pesan. Pesan yang menghangatkan hati dan menyentuh untuk Shen Feixue. Kotak 3. Shen Feixue masih memandang Jiang Hongyan dengan bingung, dan bertanya dengan lembut, "Saudari Hongyan, mengapa kamu memperlakukanku dengan sangat baik dan begitu percaya padaku?" Tentu saja, Jiang Hongyan tidak bisa memberitahunya apa yang terjadi, jadi dia menamparnya. "Bahu. Gadis bodoh, kita bertemu sekali dan makan malam sekali. Meskipun kita tidak mengobrol lama, aku bisa melihat orang seperti apa kamu. Kamu antusias dan hangat. Kamu murah hati dan baik hati. Bersamamu saya sangat lega, jadi saya memutuskan untuk menginvestasikan 100 juta di Yunsang melalui Anda. Tentu saja, jika Anda tidak menginginkannya, saya tidak akan memberi Yunsang sepeser pun, dan jika Anda ingin mengatur memulai bisnis lain, tidak peduli berapa biayanya, meskipun 200 juta atau 300 juta, saya akan memilih Anda. Saya yakin dengan karakter dan kemampuan Anda pasti dapat membantu saya menghasilkan uang." Jiang Hongyan juga merupakan rubah berekor 9, jadi dia tidak akan menyia-nyiakan kemampuan dan karakter Shen Feixue menginvestasikan begitu banyak uang. Terutama karena ada dewa perang tertinggi di belakangnya. Shen Feixue tidak tahu. Dia mengangguk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Saya masih ingin perusahaan ini berkembang. Saya berharap Sister Hongyan dapat berinvestasi di Yunsang, tetapi saya tidak membutuhkannya untuk saat ini. Saya dapat menginvestasikannya dalam jumlah banyak. Misalnya, gelombang pertama 30 juta, atau investasi ini 100 juta. Saya khawatir kerabat saya akan serakah. Saat itu, saya tidak tahu berapa banyak uang yang akan mereka ambil dengan rakus. Dengan sisa investasi sebagai penekan, mereka tidak berani terlalu terang-terangan." Jiang Hongyan tersenyum tipis. "Bagaimanapun, saya akan memberi Anda tanggung jawab penuh. Selain itu, saya secara pribadi akan memberitahu Shen Sanwei bahwa saya ingin Anda menjadi wakil presiden dan sepenuhnya mengawasi arah bisnis dan investasi. Jika tidak, saya tidak akan memberi Anda 1 sen pun." Shen Feixue senang, dan mengangguk. Selanjutnya, saya makan dan minum bersama Jiang Hongyan, dan dengan gembira membicarakan banyak hal spesifik setelah investasi. Saat mereka berbicara, Shen Feixue tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Guan Qianjun sebelumnya, mengatakan bahwa perahu secara alami akan lurus ketika mencapai jembatan, dan dia pasti akan mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa bahaya apapun. Guan Qianjun ini, bisakah dia meramal nasib? Mengapa dia begitu akurat setiap saat? Setelah makan dan mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang Hongyan, Shen Feixue tidak sabar untuk mengeluarkan ponselnya dan menelepon Guan Qianjun. Begitu panggilan tersambung, Shen Feixue tidak sabar untuk berteriak, "Guan Qianjun, tahukah kamu apa yang baru saja terjadi?" Suara pelan Lao Guan datang dari sana. "Apalagi yang bisa terjadi? Krisis Anda sudah berakhir. Apa yang menanti Anda bukanlah bencana, tetapi hadiah besar. Mungkin Tuan Jiang telah membantu Anda keluar dari krisis dan bahkan berjanji untuk berinvestasi pada Anda, bukan?" Shen Feixue mengambil nafas yang panjang. "Lao Guan, aku hanya ingin tahu apakah kamu seorang peramal. Sekarang beritahu aku, kan?" Guan Qianjun tersenyum sedikit dan melihat ke langit jauh di luar jendela. Saat ini, dia sudah menetap di kamar hotelnya. Dia berkata, "Saya bukan peramal, tapi saya telah mengatur segalanya untuk Anda." Jiang Hongyan mendengarkan kata-kata saya dan tidak membutuhkan saya untuk memintanya berinvestasi pada Anda. Dia sangat baik kepada Anda karena dia memahami perasaan saya. Saya tidak hanya akan membantu Anda mengungkap konspirasi, tetapi saya juga bersedia berinvestasi pada Anda. Shen Feixue tersenyum dan berkata, "Saya lebih suka percaya bahwa Anda adalah seorang peramal dan dapat meramal nasib. Bagaimana situasi di sana sekarang? Apakah kamu sudah menetap dengan bayi kecilku?" Guan Qianjun berbalik dan melihat Qian berbaring di sofa yang luas, bermain dengan Wang Cai. Dia mengangguk dan berkata, "Semua orang sudah tenang." Shen Feixue bersenandung, "Kalau begitu, kamu harus cepat menyelesaikan urusanmu sendiri sebelum kembali. Aku akan merindukan bayi kecilku yang lucu. Jika aku tidak melihatnya selama sehari, saya akan merasa tertekan." Guan Qianjun tiba-tiba menjadi cemburu, "Kamu hanya merindukan bayi kecil yang lucu dan tidak merindukanku sama sekali." Jantung Shen Feixue tiba-tiba melonjak liar. Faktanya, saat dia mengucapkan kalimat itu tadi, dia tiba-tiba berpikir jika Guan Qianjun ada di sisinya, hidupnya akan sempurna. Tentu saja, dia tidak akan pernah mengatakan hal ini. Dia langsung menyangkal perkataan Guan Qianjun, "Kamu kentut,
kamu bukan milikku. Kenapa aku harus ingin melihatmu? Aku hanya ingin melihat Qian. Jangan terlalu sentimental. Guan Qianjun tersenyum ringan, kalau begitu pikirkan saja aku sedang shock, bel pintu berbunyi, mungkin ada yang mencariku, itu saja. Dengan itu, dia menutup telepon. Sambil memegang telepon, Shen Feixue tertegun beberapa saat. Lalu, dia mengertakkan gigi. Sialan Guan Qianjun, dia pria yang berkepala besar. Tahukah kamu bahwa ketika seorang pria dan seorang wanita berbicara di telepon, wanita itu harus menutup telepon terlebih dahulu sebelum pria itu dapat menutup telepon. Dia tidak mengerti apapun etiket. Pria yang berkepala besar. Juga, mengapa seseorang membunyikan bel pintumu begitu kamu tiba di kota Lanshan? Siapa itu? Apakah itu laki-laki atau perempuan? Dia ingin menelepon dan bertanya pada Guan Qianjun memberinya telepon. Bayi kecil yang lucu, kamu bisa membuat sindiran sendiri. Pada akhirnya, saya melepaskan ide menggiurkan ini. Bibi, kenapa aku harus begitu peduli padanya? Mengapa kamu harus cemburu? Aku tidak peduli padanya. Shen Feixue memasukkan kembali ponselnya ke sakunya. Di sisi lain, Qian melompat dari sofa dan berlari untuk membuka pintu. Kemudian, dia dengan sopan berteriak ke pintu, Paman Kunlun. Dia berbalik dan berlari kembali ke sofa untuk bermain dengan Wang Cai. Qi Kunlun melangkah masuk dan membungkuk sedikit pada Guan Qianjun. Tuan Guan, jamuan makan telah diatur. Akan diadakan di Aula Hotel No. 1. Waktu menunjukkan pukul 6 sore. Keluarga Guo sangat bersemangat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tuan Guan akan menyetujui perjamuannya. Saat itu, mereka hanya menyentuh keberuntungan, saya merasa hanya ada sedikit harapan. Guan Qianjun hanya mengangguk. Qi Kun dengan cepat berkata, baiklah, Tuan Guan, tolong bawa putri kecil itu untuk beristirahat dulu. Dia harus energi. Anda juga bisa berjalan-jalan. Saya telah mengatur seseorang untuk tinggal di luar. Apa yang harus dilakukan? Kamu bisa memberitahu mereka. Pada jam 6, aku akan membawa seseorang untuk menemanimu dan pergi ke Aolano. 1. Guan Qianjun melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, aku akan membawa Qian ke sana. Jika kamu benar-benar ingin melindungiku, ikuti saja secara rahasia, tidak perlu muncul, aku punya hubungan dengan keluarga Guo. Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan aku ingin melihat apa yang terjadi. Ada pandangan jauh di wajahnya. Dari warna yang jauh ini, Qi Kunlun melihat sesuatu yang lain. Bersambung.